Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama aku Putri Fahira Mutiarani dengan NIM H54012211104. Dan di sini aku akan menjelaskan terkait structural break. Oke, jadi kita mulai dari pengertiannya terlebih dahulu. Apa sih structural break itu? Structural break merupakan perubahan mendalam dalam hubungan ekonomi yang mendasari model waktu atau data. Pada suatu titik waktu tertentu, pola atau hubungan antara variabel dalam model ekonometrika mengalami perubahan yang signifikan. Lalu, mengapa sih struktural break itu penting? Itu ada 3 poin. Yang pertama, perubahan hubungan antara variabel. Jika ada perubahan signifikan dalam hubungan antara variabel, model yang tidak memperhitungkan perubahan tersebut akan menghasilkan prediksi yang salah. Lalu yang kedua, meningkatkan akurasi estimasi. Dengan mengenali titik perubahan, kita bisa menyesuaikan model untuk mencerminkan perubahan tersebut yang meningkatkan keakuratan prediksi dan estimasi. Lalu yang ketiga, menghindari kesalahan prediksi. Model yang tidak mempertimbangkan adanya structural break berpotensi memberikan hasil yang bias atau salah dan beresiko menyebabkan keputusan yang buruk. Lalu, kapan structural break itu terjadi? Yang pertama itu ketika ada perubahan kebijakan ekonomi yang besar seperti reformasi pajak atau perubahan suku bunga. Lalu yang kedua itu ada perubahan eksternal yang bersifat signifikan seperti krisis finansial, resesi, atau perubahan besar dalam teknologi. Lalu yang ketiga ada pengaruh sosial politik yang besar seperti perang, perubahan rezim politik, atau peristiwa besar lainnya. Lalu siapa yang biasanya menggunakan metode structural break ini? Itu yang pertama itu ada ekonometrikawan, itu peneliti yang mempelajari hubungan antara berbagai variabel ekonomi dan ingin memastikan modal mereka akurat. Lalu yang kedua itu ada pemerintah dan pembuat kebijakan, itu untuk memahami dampak kebijakan ekonomi tertentu. Lalu yang ketiga itu ada investor dan analis keuangan, untuk memprediksi perilaku pasar dan dampak peristiwa ekonomi dan kebijakan. Lalu, di mana penggunaan metode ini? Yang pertama itu ada di analisis ekonomi makro untuk memahami dampak kebijakan fiskal atau moneter. Lalu yang kedua ada ekonomi mikro untuk menganalisis perubahan dalam hubungan antara konsumen, produsen, dan pasar. Lalu yang ketiga itu ada keuangan untuk memprediksi pergerakan pasar saham atau obligasi dan dampak dari krisis keuangan atau peristiwa besar lainnya. Lalu yang keempat itu ada perdagangan internasional untuk menganalisis dampak perubahan kebijakan perdagangan atau peristiwa geopolitik terhadap ekonomi global. Lalu, bagaimana cara melakukan structural break ini? Yang pertama itu ada uji statistik yang mencakup uji Chow dan uji sub-F atau uji breakpoint. Lalu yang kedua itu ada modal regresi untuk menunjukkan adanya structural break. Lalu yang ketiga itu ada pemeriksaan visual seperti analisis grafik time series untuk mengidentifikasi perubahan tren atau lonjakan yang tidak biasa. Lalu yang keempat itu ada estimasi dan pengujian. Oke, sekian sedikit materi dari saya. Selanjutnya saya akan melakukan demonstrasi uji struktural break melalui software Stata. Jadi kita ke data editor terlebih dahulu seperti biasa, lalu kita mengcopy data yang kita punya. Di sini aku menggunakan data kurs, copy terlebih dahulu. Lalu di sini kita paste with variable names. Nah, di sini sekarang kita pindah ke komen. Seperti biasa kita pencet kita ketik gen t sama dengan underscore n. Lalu kita enter. Lalu selanjutnya kita ketik lagi gen new p sama dengan pd kurung 1 Jan 2020 plus t min 1. Selanjutnya karena di sini ada new t-nya, kita ke sini terus kita ubah formatnya menjadi date. Daily
kita klik yang ini, lalu kita klik OK. Di sini udah keluar tanggalnya dari 1 Januari sampai 31 Desember. Selanjutnya kita cek TS-nya, TS new T. Nah, di sini terlihat kalau time variable itu 1 Januari 2020 sampai 31 Desember 2020 dengan deltanya itu per hari. Selanjutnya kita lihat grafik dari kursnya ini dengan mengetik TS line course. Kita tunggu sebentar. Nah, di sini terlihat grafiknya kalau grafik kurs ini tuh memiliki structural break di mana datanya itu ada perlonjakan dari yang rendah banget, jadi dari yang tinggi banget ke yang rendah banget. Oke, selanjutnya kita bakal mengetik lagi regress kurs. Nah, di sini terlihat kalau R square-nya itu bernilai 0,000 sehingga R square ini kurang dari 0,05 sehingga dapat dikatakan bahwa data ini itu memiliki structural break. Selanjutnya kita ketik lagi stat SB kusum. Nah, di sini terlihat kalau dari grafik kurs ini itu di sekitar bulan Maret itu udah mulai keluar dari batas wilayahnya sehingga dapat dikatakan bahwa data tersebut memiliki structural break. Selanjutnya, kita ketik lagi stat SB single untuk melihat kapan sih tanggal perkiraan si data itu tuh mengalami structural break. Nah, di keterangannya dapat diestimasi kalau data tersebut mengalami structural break pada tanggal 5 Maret 2020. Nah, sekarang kita coba masukin tanggal 5 Maret ini ke komennya. Break PD 05 Maret 2020. Oh, sorry. Maaf, ada kesalahan di sini. Kita harusnya kurang tanda kurung. Nah, di sini uh, di tanggal 5 Maret ini terdapat nilai probabilitasnya itu 0,000 dan menolak H0 sehingga tanggal tersebut itu mengandung structural break. Oke, sekian demonstrasi yang saya lakukan hari ini. Kalau lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.